Oke, sudah. Oke ya, hari ini kita akan masuk sesi pertama dari karakter animation, gitu ya. Di sini akan lebih banyak ke karakter setup, gitu, dan akan sedikit sekali di modeling, karena di modeling seharusnya kita sudah bagus waktu karakter waktu modeling. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan. Kita pasti akan menyinggung sedikit-sedikit tentang modeling karena pasti topologi akan berpengaruh sekali dengan setup, gitu kan. Jadi pasti harus sedikit banyak integrasi antara topologi dan join atau skeleton setup. Oke, untuk hari ini karena pertama saya akan lebih banyak membicarakan masalah join, gitu ya, sebagai introduction supaya kita jauh lebih familiar gimana memakainya. Nanti selanjutnya kami sendiri yang harus ngeset improvisasinya yang disesuaikan dengan yang disesuaikan dengan desain karakternya, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang pertama, selain join, temanya juga lebih pada human form, gitu ya, yang standar. Tapi nanti untuk tugas sepertinya kalian akan terutama yang terakhir akan dibebaskan desainnya bentuknya seperti apa, gitu. Oke. Nah, untuk Mas, sorry agak bersek-besek. kuat kali ya. Lumayan agak tadi agak kesusahan Oh gitu. Oke. kedengarannya. Oke. Mungkin mikrofonnya kan mungkin problem, gitu ya. Benar Ustaz. Saya coba kurangin. Oke, mudah-mudahan sih berkurang, tapi kalau enggak kemungkinan hardware-nya memang agak-agak gitu ya. Gitu ya. Oke, untuk join ada baiknya kita coba selalu buat dari ortografik, gitu. Jangan dari perspektif, karena kita waktu ngeklik agak susah untuk Maya mengukur posisi klik kita, terutama yang berhubungan dengan kedalaman ya. Jadi di sini saya coba buat dari samping, gitu. Nah, kalau ini sudah, yang pertama kita switch dulu ke review. Setelah menu bar Windows atau skeleton, skin, dashcam, gitu ya. Tapi menu barnya sudah berubah untuk join, gitu ya. Skeleton, skin, dan segala macam. Oke, yang pertama create join. Ini nggak terlalu banyak optionnya, gitu ya. Kalau di reset biasanya saya juga selalu pakai standar seperti ini, gitu ya. Dan kalau sudah, yang pertama ketika kita akan buat atau create join, kita juga harus
menentukan angle-nya, atau di menu sini nanti ada setup set prefer angle. Jadi angle-nya berdasarkan orthographic view itu mau di rotate kemana gitu ya, ke kiri, ke kanan, atas atau bawah gitu. Itu yang jadi base waktu dia nanti tekuk ke bending gitu. Kalau kita sampai buatnya lurus, otomatis kita harus menentukan set prefer angle dulu. Angle-nya mau ke arah mana, prefer kemana gitu ya. Oke, contoh. Kalau ini saya coba buat gitu, seperti ini, begitu saja di enter. Otomatis kalau nanti kita akan pakai IT handle, gitu ya. Nanti saya jelaskan pada waktunya IT handle dan FK, gitu ya. Ini untuk yang IT dari rootnya awal, saya klik terus ke bagian akhir, gitu ya. Nah, terus nanti dia akan buat warnanya coklat-coklat. Misalnya saya sering ganti warnanya tuh warna ini. Jadi kotaknya memang dia warnanya seperti itu. Ini gampang. Terus yang di sini itu nanti akan keluar IT handle, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di outliner selain join, ya, joinnya, gitu ya, 1, 2, 3, 4, ini terakhir vektor nggak ya, gitu ya. Terus ada IT handle. IT handle itu yang menghubungkan dari root sampai join tertentu yang mau kita set IT handle, gitu ya. Kalau saya balik ke perspektif seperti ini, gitu. Kalau saya pilih IT handle, maka saya akan menggerakkan ini bisa dari position. Kalau kita lihat, kalau kita ngomongin prefer angle, dia nekuknya selalu ke arah yang sekarang jadi tentukan. Nggak mungkin sebaliknya, meskipun saya arahin sampai full ke atas gitu, dia tetap nggak akan melewati ke arah sebaliknya gitu. Itu yang disebut dengan prefer angle, gitu ya. Ini penting supaya kita bisa ngasih tahu Maya bahwa angle-nya arahnya ke sana. Itu juga sangat penting ketika kita buat untuk siku, lutut gitu ya. Itu penting banget untuk di set, meskipun nanti ada tool yang bisa ngarahin tool factor gitu ya, itu di constraint nanti ada tool factor ini biar ngarahin bending angle-nya yang di sini, yang arah atas videonya kalau pakai arah bendingnya ke sini. Gitu. Itu sangat penting. Oke, nah selanjutnya ini masih di sini, gitu. Itu satu hal ini, gitu. Ini nggak saya save, dah. Nah terus selanjutnya masih sebagai intro, kalau sebentar join, gitu. Misal saya pakai snap to grid dari sini, saya set dari 3, jarak ke 3 gitu, ini ya, gitu ya. Ya. Nah, kalau ini sudah, terus saya mau set lagi, misalnya ya, ini saya kasih jarak 2, terus ini 3, gitu ya. Itu untuk selesai saya enter, gitu. Terus untuk nyala lagi, ya. Gitu. Nah, kalau
ini sudah, saya lanjutin lagi, gitu. Kalau saya klik di sini, saya buat lagi, gitu kan. Ini kalau saya bagi terus ini kan jadinya di kanan, saya naruh di sini, gitu. Terus ini saya di sini, buat lagi, terus pakai ini. Sudah. Tapi ada juga yang saya create agak sedikit berbeda. Taruh di sini. Dan ini. Oke. Gitu ya. Nah, di sini mirip dengan di sini. Kita buat join terpisah dari main join-nya. Ini nanti saya akan jadikan main join. Jadi biasanya kalau kita mau connect cukup dengan parent, ini di select root dari join yang ini juga. Terus kita sambungkan ke sini, jadi kita select. Di sini ada connect gitu ya. Kalau kita lihat ada connect join, ada parent gitu ya. Sebetulnya parent di sini itu sama aja dengan parent di sini. Nah, jadi parent di sini memang sedikit istimewa karena dia bisa mendetek tipe objeknya gitu ya. Jadi kalau itu polygon, otomatis dia tidak meng-create objek penghubung, tapi kalau itu join, dia akan meng-create join penghubung. Kalau ini saya klik, gitu, dia buat join penghubung, gitu ya. Tapi ini saya ambil. Kalau kita pakai connect join, kita apply, gitu. Nah, ini apply, itu dipindah, ya. Jadi beda ini begitu. Tapi untuk kali ini saya maunya di parent join. Gitu. Enggak. Entah kenapa nggak bisa bareng, padahal di sini oke gitu ya. Nah, ini kalau mau pakai connect join, otomatis pasti langsung dipindah. Tapi kalau pakai parent, otomatis dia bikin join penghubung. Nah, sebetulnya saya semuanya sih maunya pakai parent aja. Edit parent. Jadi dia create baru. Nah, kalau itu sudah sedikit membedakan lagi dengan setupnya di sini. Kalau ini kan dia langsung direct dari join di ujung-ujung ini langsung di parent ke rootnya. Ini saya jadiin root, gitu kan? Nah, untuk yang di sini nggak gitu. Saya buat root dan join dan efektornya sampai terakhir, gitu. Baru nanti saya hubungin ke root dari main join join skeleton yang di tengah ini, gitu. Nah, ini perbedaannya, gitu ya. Nah, yang menjadi perbedaan penting di sini, ya, saya perspektif, gitu. Yang menjadi perbedaan penting di sini, yang di sini kita bisa rotate, otomatis di sini nggak bisa, gitu. Kalau yang ininya sih pasti bisa di rotate, tapi kalau di sini nggak bisa. Ini penting banget karena banyak yang salah paham antara yang di setup di sini, cara meng-create di sini dengan yang di sini, gitu ya. Gitu. Walaupun kadang-kadang ini bisa dibuat sedikit tricky. Ini saya pakai snap point, terus dia digeser ke sini. Seakan-akan ini sama, padahal sih enggak. Yang ini kalau ini di select, otomatis rootnya ke select, karena ini sekarang menjadi bagian dari root, sementara ini enggak, gitu ya. Terus tiba-tiba
yang ini bisa di rotate. Oh ini enggak, kalau di rotate tuh jadi semuanya. Itu ada perbedaan pada saat kita buat, gitu ya. Itu perlu banget untuk diperhatiin, gitu ya. Nah, selanjutnya gimana kalau kita mau insert? Misal, ini saya break, bukan di break sih, di unparent, gitu. Terus ini misalnya saya delete, gitu kan. Terus ini saya parent nih ke sini. Lalu saya harusnya ini kan kosong. Gimana mau nambah di sini? Gitu. Ya udah, di sini ada insert join, klik. Oh, sebentar. Ini saya cabut dulu. Ini insert kita bisa ngambil dari sini, bisa dari sini juga. Ya. Bentar. Gitu ya. Oke, undo. Lalu kalau dari sini kita bisa tarik ke sini. Gitu. Ya. Bisa dari sini. Tergantung mau di setupnya yang mana. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, oh ini nyalakan jadi susah, enggak sih, ini aja. Mau di ininya bagaimana? Gitu ya. Ini juga ada rootnya masalahnya kan. Nah, tinggal ininya mau bagaimana? Ini itunya dari mana gitu kan? Digeser lagi atau apa? Ini masih bisa digeser. Gitu. Kalau mau rapih ya pakai grid lah. Gitu kan? Ini 3. Terus di bawahnya kan masih di situ. Geser lagi. Gitu. Balik seperti semula. Gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang saya rasa kamu perlu tahu untuk di awal. Gitu ya. Dah. Nah, selanjutnya saya langsung ke skinning aja. Gitu ya, supaya general workflow-nya kamu langsung dapat juga. Gitu ya. Oke, ini saya create apa namanya, saya pakai silinder, gitu ya. Saya mau lihat ke arah sini. Ya, kalau saya lihat ke arah X. Oke, dah. Ini radiusnya saya coba tambah, kurang lebih jadi gini. Subdivisionnya saya akan kurangi. Nah, kurang lebih gitu, sehingga pas gitu ya. Nah, kalau ini sudah, saya rotate sedikit supaya pas. Ini biasanya sih jadinya -22. Oke, gitu. Nah, dah. Terus capnya saya tambah. Kalau enggak takutnya nanti tengahnya kosong. Ya, tuh. Nah, kalau itu sudah, gitu. Ini saya ke face, ya. Supaya bisa saya extrude, edit, extrude, ini set, gitu. Ini saya taruh di sini, terus saya extrude sekali lagi supaya saya bisa split, extrude lagi, gitu, nih ke sini. Habis itu saya mau split, jadi ini saya kecilin, gitu ya. Habis itu ini kayaknya harus lebih dekat lagi. Oke, tuh. Ini juga mungkin lebih kecil. Oh.
Ini mungkin masih objek, saya pakai Word supaya lurus, saya kecilin, terus atas dan bawah ini extrude, gitu, oke ya. Dan sekali lagi extrude, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, saya coba lepaskan di sini. Oke. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau udah saya subdiv pakai smooth, cukup satu aja. Seperti itu. Nah, untuk skinning, untuk apply pertama simple sih, root-nya, root join-nya diselect, terus modelnya diselect. Hanya itu aja. Sesudah itu langsung ke skin, menu bar, bind skin. Kalau dulu masih ada rigid, sekarang cuma smooth. Dia nulisnya langsung bind skin. Jadi ini sebetulnya smooth skin, gitu ya. Nah, saya jelasin sedikit, di bind to itu bisa di skinning ya, modelnya ke join-nya berdasarkan apa? Join hierarki. Kalau mau gampang ya join hierarki sih, gitu ya, paling cepat. Tapi kadang-kadang ada beberapa join yang sebetulnya kita nggak mau pakai. Katakanlah dia hanya sebagai controller, gitu ya. Itu bisa dengan selected join. Nah, di bawah yang agak sedikit spesial, objek hierarki, gitu ya. Jadi sebetulnya di Maya lumayan spesial karena sebetulnya tanpa join, hanya dengan objek aja, objek bisa dijadikan semacam pengganti join skeleton. Jadi objek apapun bisa dijadikan source untuk skinning, gitu ya. Tapi harus pakai objek hierarki. Nah, ini bisa gabungan join dan skeleton. Sebetulnya ini metodenya sama dengan ketika kita skin, lalu di sini seharusnya ada influence. Di sini paint hammer interaktif. Nah, ini ada edit influence. Edit influences, bisa add influence. Ini bisa add objek, join belakangan, itu bisa. Gitu ya. Dah. Kalau udah, terus bind methodnya di sini ada 4, tapi yang 2 di atas biasanya sudah jarang dipakai, gitu ya. Karena ini lama sekali, tapi ya kadang-kadang ada yang masih memerlukan 2 metode ini, gitu ya. Nah, yang paling banyak sekarang itu dipakai tuh ini, gitu ya. Nah, yang ketiga ini heat map, terus yang yang keempat itu geodesic voxel. Oke, saya jelasin di sini. Kita kemungkinan akan sering pakai yang di sini ketimbang yang nomor 1 atau nomor 2, gitu ya. Kalau closest distance otomatis dari titik tengah join itu distance-nya yang dihitung. Tapi hanya yang ada vertex, edge dan polygon saja yang dikalkulasi, gitu. Itu salah satu kekurangannya. Nah, untuk yang heat map dan geodesic, dua-duanya
menghitung volume. Walaupun di tengah objek biasanya kan kosong. Kita modeling tengahnya biasanya kosong. Nah, sama heat map dan geodesic itu dihitung dalamnya, volumenya. Gitu ya. Nah, lalu perbedaan antara heat map dan geodesic itu apa? Jadi kalau heat map biasanya kalau ada dua objek ditempel, misal kita punya satu karakter di bagian hipsnya, karakter ini pakai tas. Tas ini menempel di hipsnya dia, gitu. Boleh dibilang ada objek hips, entah itu pakai celana terus dijadikan satu atau apa, itu terserah. Tapi itu satu objek. Objek kedua adalah tasnya dengan ikat pinggangnya supaya bisa dibawa gitu ya. Itu kan dua objek. Nah, di heat map itu masing-masing dihitung sendiri-sendiri berdasarkan jarak dari tengah atau center skeletonnya. Nah, kalau di geodesic itu dihitung sebagai satu objek. Mungkin sedikit agak mirip gitu ya. Tapi pada waktu nanti pen weighting itu kalau kamu belum pernah nyoba pen weighting itu ngeset seberapa value-nya suatu surface atau permukaan ikut join tertentu. Karena bisa satu surface, satu poligon, satu kotak itu ikut beberapa skeleton gitu ya. Misalnya kalau dari hips tadi paha atas, terus sama betis ada lutut gitu, itu kita bisa set di area lutut itu face di area lutut itu berapa persen ikut bagian paha atas, berapa persen itu ikut kaki bagian bawah atau betis atau tulang yang di bawah sebelum ankle dan telapak kaki gitu ya. Itu bisa kita set seperti itu. Nah, di heat map itu dihitung masing-masing gitu ya. Kalau tasnya benar-benar nggak mau terdeform dengan apa-apa, ya otomatis kita kasih benar-benar putih gitu ya. Tapi kalau di geodesic itu dihitung secara keseluruhan objek satu badan, bukan hanya hips dan kaki bagian atas saja, enggak. Tapi dihitung dari seluruh badan gitu ya. Itu perbedaannya. Mungkin waktu kamu ngerjain perbedaannya itu sangat-sangat sedikit sekali gitu ya. Dah, kalau udah kita pakai yang geodesic gitu kan. Terus normalized weight-nya kita pakai interaktif, weight distribution-nya yang tadi ini ya, kita pakai distance. Memang sih ada beberapa apa metode yang lain, tapi akan selalu lebih mudah dengan distance, gampang dari tengah sampai ke pinggir, terutama geodesic ya. Itu volumenya juga akan dihitung berdasarkan titik tengah join ke arah paling pinggir dari surface gitu ya. Terus di sini maksimum influence, di luar ini pasti nggak dihitung. Otomatis kalau mau ya harus nanti di pen. Pennya pasti di sini nih, pen skin weight. Ini buat ngeset value dari surface tertentu seberapa terpengaruh terhadap join skeleton gitu ya. Nah, nih yang lain biasa. Terus ada fall off, biasa. Ntar kalau udah ke pen juga akan diprioritaskan kalkulasi pen skin weight-nya. Ya. Oke, misal ini saya bind aja, bind skin. Nah, ini kan agak mikir sendiri karena lumayan rumit perhitungannya. Gitu. Kalau udah saya tampilin ini, gitu ya. Dah, yang mau saya targetkan ke kamu di awal itu general workflow-nya, terutama create join dan ini nih. Nah, waktu pen skin weight, nih, tergantung joinnya. Ini root-nya otomatis di tengah. Tuh. Kalau kita turun, ya, saya turun, tuh.
Ini yang ini, ya, yang dia sorot, terus lagi tuh, gitu. Kalau saya select join 10, otomatis yang aktif joinnya yang ini, dan areanya otomatis surface yang di highlight warna putih, otomatis itu area yang terpengaruh, gitu ya. Kalau dulu-dulu value-nya ditaruh di vertex, sekarang karena menggunakan paint dan brush, otomatis kita bisa set value dengan gradasi di setiap surface atau polygon yang kita set, gitu ya. Ini kayak gini kan dari agak putih ke gelap, sementara di sini terang-terang semua. Jadi value di sini otomatis akan sangat terpengaruh sama join di sini. Nah, ini kan pindah area terangnya di sini. Ya, ini beda nih. Kalau saya select di sini kan hanya di ujungnya aja. Otomatis yang terpengaruh hanya di ujungnya aja. Tapi kalau joinnya seperti ini, otomatis dari hampir bagian awalnya itu sudah terpengaruh, gitu ya. Kalau kamu agak bingung, ini pengaruhnya maksudnya bagaimana, gitu kan? Ya ini aja. Mana sebentar, saya tuker ke sini, gitu ya. Ini saya select joinnya, gitu. Kalau ini saya rotate, pengaruhnya bisa sampai situ. Sementara karena ini ikut rootnya, otomatis ya nggak ikut. Bukan nggak ikut, nggak bisa digerakin. Tapi kalau saya select di sini, ini kan di rotate juga percuma aja ya, sedikit banget. Tapi kalau saya geser, itu berpengaruh sedikit. Karena mayoritas sudah ikut sama rootnya, gitu ya. Gitu. Saya balik lagi select objeknya, terus ke paint skin width. Ini saya double klik biar keluar lagi. Nah, ini ujungnya tetap ada. Nah, beberapa yang seperti ini sebetulnya ujungnya nggak terlalu banyak berguna ya. Tapi ya kalau mau diperlukan silahkan. Nah, kalau seperti ini, biasanya itu langsung ini dibuang pengaruhnya. Jadi ini di-select, value-nya yang tadinya, ini value paint-nya ya, ini langsung di-nolin, opacity-nya full dalam keadaan brush-nya value-nya 0, gitu ya. Terus tinggal di-brush aja, itu hilang pengaruhnya. Gitu. Kalau mau gampang ya di-flood, disiram langsung hitam semua. Yang berpengaruh hanya join di atasnya, hierarki di atasnya. Gitu ya. Jadi kalau ini di-select, ini kalau saya ke sini, ini di-select, saya geser dia nggak akan berpengaruh. Gitu ya. Tapi kalau ini yang di-select, hierarki di atasnya terus di-rotate, sangat berpengaruh. Jelas? Ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Ini saya balik lagi. Saya nyontohin sekali lagi. Ini yang di sini ya, di bagian belakang. Nah, tuh, ya. Gitu. Nah, kalau kita mau memperkuat pengaruh weighting joinnya terhadap poligonnya, ya udah ditambahin aja, value-nya dibuat full, opacity juga full, terus tinggal di brush, gitu kan? Nih di sini. Kalau mau diperbesar brushnya, shortcutnya tekan B, hold, terus di mouse sebelah kiri digeser kanan kiri. Style Maya selalu begitu. Kalau udah B dilepas, terus ini di brush aja. Gitu. Dia value-nya jadi nambah kuat. Gitu ya. Nah, kalau kita mau seberangnya, ya udah nih dilihat aja di sini nih. Itu di mirror di X. Gitu ya. Nanti tinggal ke skin, mirror skin weight. Ya udah. Itunya kemana? Nah, ini kan di X. Di X itu, kalau mirrornya dengan axis, otomatis di X. Tapi kalau mirrornya mirror plane, otomatis kita di Y sama Z. Cari aja Y sama Z. Ini ya, Y dan Z.
Nah, mirrornya dari mana? Dari positif ke negatif, gitu ya. Ini kalau dilihat di sini kan positif to negatif. Udah benar. Kalau sebaliknya ya sebaliknya aja. Ini dicabut, gitu ya. Nah, tuh, langsung apply, langsung ke sebelah. Hanya itu aja. Tuh. Nah, terus kalau mau gradasinya bagus, ya di smooth aja. Tuh. Kadang-kadang di float, tapi biasanya sih opacity floatnya dikurangi biar bisa di-apply sedikit-sedikit nih. Kalau kita lihat di sini ya, float di-apply sedikit-sedikit, otomatis value di tengahnya juga agak sedikit berkurang. Itu selalu begitu sih. Nah, kalau ditanya kalau value-nya berkurang, terus itu value pindahnya kemana? Karena ini di set 100% ya. Jadi kalau join ini di select terus pengaruhnya kita kurangin, dia akan distribute merata ke join-join di sekitarnya. Nih, yang kayak gini di atasnya, nih dia akan distribute ke sini. Kalau dilihat di sini kan di sini dia jadi hitam. Karena diambil banyak sama join di hierarki bawahnya. Kalau udah, nah ini kan di split, itu juga begitu tuh. Ini kan kanan kiri. Tuh. Nah, ini kan atasnya, ini langsung gitu. Ini didistribute ke sini. Nah, biasanya kalau kayak gini kan ini ada bekas yang lama ya. Ini kita replace dengan value-nya 0, opacity full, ini terus kita buang. Supaya di area join-nya yang ini, yang kuning ini, poligonnya nggak terpengaruh sama dia. Kalau terpengaruh nanti bisa gepeng-gepeng atau apa gitu karena terpengaruh sama ini. Nah, ini kalau udah di delete gitu ya, dengan value 0, ya jangan lupa lagi skin, mirror skin. Kebetulan value-nya masih sama. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Ini saya tutup. Ya. Nah, kalau misalnya saya rotate, ini dari sini saya select. Gitu. Terus ke depan, saya tekan shift ini lagi sampai sini. Gitu ya. Kalau saya rotate, kalau kita di ini, ya, rata, terdistribute baik. Gitu ya. Kalau ada yang sampai agak aneh nih kalau kayak gini, ini enggak sih biasa, gitu ya. Kalau yang agak ada aneh, ya balik lagi select objeknya, terus weightingnya dibenerin dengan brush. Selalu begitu. Ini juga. Ini, gitu. Dah, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Tolong dicoba. Nanti kalau saya kejauhan karena ini hal baru, kamu bisa lupa. Jadi silakan dicoba, jangan terlalu lama, 20 menit gitu ya. Pastikan kamu bisa create, eh, nambah dengan insert, lalu dicoba di apply dengan skin. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, setelah setelah ini intronya ini ya, ini saya tutup aja, gitu. Selanjutnya saya akan coba masuk ke ini. Saya coba ke stroke. Oke.
Oke, selanjutnya saya tetap dari samping. Kali ini saya langsung masuk ke torso, gitu ya. Saya create join, ya. Di sini saya coba pakai apa namanya snap, gitu ya. Ini bagian perut, terus apa namanya dada, ya, terus ke leher, gitu ya. Ini saya enter. Dah, ini kayak gini, ya. Kalau sudah, saya balik ke perspektif lagi, gitu. Ini nanti kalau terlalu jauh masih bisa dirubah, tapi jangan di drag ya. Kita rotate aja. Dah, kalau udah sudah nih pangkal leher. Kalau udah saya pindah dari depan. Oke, gitu. Ya. Kalau sudah, ini udah. Ya. Saya coba buat apa namanya dari bahu, gitu ya. Katakanlah ininya di sini bahunya ini tetap masih saya snap, tapi untuk ada tulang di bawah pangkal leher itu saya taruh di sini, gitu. Nah, kalau udah baru karena ini belum masuk dalam hierarki, kita masih bisa drag, gitu. Kenapa begitu? Supaya orientation dari joinnya nggak berubah, gitu ya. Ini kan masih world axis. Kalau saya rubah ke objek, ini yang suka berubah. Kadang-kadang meskipun dia lurus, tapi ini mungkin bisa belok-belok ya. X-nya lurus, ini mungkin bisa miring-miring nih, Y sama Z. Gitu. Nah, kalau ini sudah, ini kalau saya lihat lagi dari front, ini kurang lebih ini bahu, ini tulang yang di depan gitu ya. Dah, kita balik lagi. Oh, kan yang di sini biasanya lebih maju. Oke, kalau sudah ini saya parent ke sini, tekan P aja, terus habis itu ini ke pangkal leher. Ada beberapa yang ke pangkal leher, ada yang ke bawah, nggak terlalu banyak pengaruh, gitu ya. Kalau ini ngerasa kegedean, tinggal ke display, animation, di sini nanti ada join size. Ini default masih 1, saya jadiin setengah aja. Oh, oke, harus pakai 0, gitu ya. Udah. Nah, kalau sudah, ini saya akan coba mirror ke samping. Ya. Jangan lupa mirrornya plane, gitu ya. Skeleton, mirror join, gitu. Nah, pada waktu mirror otomatis ditanya akan dua axis, Y atau X berarti dari sini mirrornya. Kita mau mirror dari sini nih. Y dengan Z otomatis ya. Nah, di sini ada dua function atau tipenya. Ada yang behavior, ada orientation. Gitu ya. Nah, ini akan saya contohin. Ini saya mau duplikat dulu. Edit, reset. Saya pakai input graph, apply, gitu ya. Ini saya taruh ke belakang. Terus apply sekali lagi saya taruh ke belakang. Oke. Gitu ya. Kenapa begini? Supaya kita bisa bedain. Yang di sini kita akan coba join mirror dengan behavior. Ya.
Terus yang di sini dengan orientation. Sebetulnya nggak terlalu banyak berpengaruh di sini, tapi lebih banyak berpengaruh pada waktu kita buat hips ya, di bawah pinggul. Tapi nggak apa, ini masih objek ya. Oke, yang saya mau kasih lihat aksisnya, gitu ya. Ini hasilnya. Di sini aksisnya sama di sini sama pasti. Y ke atas, gitu kan, Z-nya ke depan, gitu. Ini juga akan begitu. Tapi di sini nanti hasilnya beda. Di sini behavior, kalau kita lihat Y-nya ke bawah, gitu. Sedangkan di sini orientation Y-nya ke atas. Gitu. Terus pengaruhnya apa? Pengaruhnya pada waktu kamu setup. Pada waktu kamu setup, kamu mau menggerakkan apa ya? Menggerakkan join-joinnya berdasarkan perintah controller. Jadi kalau controllernya bilang oke, bending, lalu di sini joinnya akan terbending gitu kan. Tapi masalahnya kalau controllernya value-nya positif, otomatis di join juga akan melakukan yang positif, gitu ya. Nah, kalau di sini positif dengan orientation, mirror orientation, terus Y-nya ke atas, terus di sini yang dengan behavior ininya apa, Y-nya ke bawah, ini kacau nanti positif negatifnya. Dan kamu harus betulin itu pada saat terakhir. Itu sangat-sangat melelahkan. Kamu bayangin aja, ini baru satu, gimana dengan jari-jari tangan, gimana dengan muka yang kanan kiri, gitu ya. Jadi ini harus berdasarkan tujuannya, memang mau dengan tujuan tertentu, terutama yang berhubungan dengan value positif atau negatif, gitu ya. Ini hati-hati, gitu. Nah, untuk kali ini udah pasti kita akan pakai yang orientation yang belakang, karena ini sama ya. Di sini nanti kebalik, kacau. Ya, kecuali memang mau seperti itu, beda lagi, gitu. Nah, oke, di sini kita akan skeleton mirror join dengan orientation. Oke, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, di bagian bawah, gitu kan? Ini di bagian bawah kita perlu satu controller. Sekarang kita buatnya pakai silinder aja. Ini saya riset, ya kan, buatnya di Zumbu Y, gitu ya. Ini saya tarik ke atas, gitu ya. Kalau udah, biasanya sih saya snap ke snap point, terus ini digeser, dipas-pasin gitu ya. Nah, ada juga kadang-kadang kita buat satu lagi nih. Ini. Terus untuk rootnya saya turunin, terus kita buat satu join lagi, snap sini. Ini sebagai pelvis, gitu ya. Nah, ini yang dari perut ke sini kita tarik aja. Nah, ini snap to pelvis. Nah, ini kan posisi udah benar. Ya udah, kurang lebih aja dia lebarnya semana, radius 3 misalnya, gitu ya. Yang namanya controller harus terlihat jelas, terlebih jangan sampai tertutup sama sama model poligon, gitu ya. Kalau ketutup ya susah juga, nanti nggak kelihatan, sama aja, gitu ya.
coba lihat dari top. Nah, ini kan masih miring-miring. Turunin aja lah kira-kira. Gitu, terus. Terus. Select. Dah. Oke, kurang lebih aja. Oke, dah. Di kanan object mode. Nah, seperti biasa ya. Supaya bisa bedain. Ini controller saya pakai warna kuning, joinnya sebisa mungkin warna merah biar lebih kelihatan. Oke. Ya. Ada beberapa ya. Ada beberapa yang controllernya sekalian menggerakkan join di sini. Jadi kalau mau apa namanya rotate, ya, ini select satu-satu, akan pakai shift terus di rotate, gitu ya. Nah ini juga hati-hati arah aksisnya kalau kita lihat kan, kok dia nggak melengkung ke samping, gitu ya, malah ke belakang, gitu kan? Kalau kita lihat aksisnya di sini, ya, saya double klik, oh masih objek. Kalau kita lihat di sini, tuh, X yang ke atas, X ke atas, X ke atas. Tapi ya, ini kan X-nya seragam. Tapi kalau kita lihat, Y-nya ke belakang, Y ke depan, Y ke belakang, ke samping malah. Itu kan beda-beda. Nah, di sini seperti kasus yang tadi di atas. Ini kalau kita mau ngerotate ke samping, ya pakai Y. Tapi kalau di sini mau ngerotate ke samping, ini masih Y. Nah, kalau ini harus pakai Z. Itu yang bikin agak berbeda-beda gitu ya. Oke. Kalau itu sudah, berarti ini mau nggak mau satu-satu. Ada yang langsung di sini di-connect ke controller. Misalnya controller di sini nanti kita masukin buat apa namanya atribut custom atribut ya. Ntar kita taruh di transform supaya animate-nya nggak perlu masuk-masuk gitu ya. Transformnya XYZ ada, jadi kalau mau digeser-geser ada, langsung nggak usah pindah node. Ini ada di sini. Terus kita bisa create atribut, nanti di-connect dengan set driven key ke sini. Itu ada satu cara. Cara kedua, bisa dengan IK handle, gitu ya. Ini masih belum ke connect. Oke, ini ke sini saya parent dulu, supaya kemanapun dia bisa ikut. Gitu ya. Ini baru dari pelvis sampai leher ya, kaki belum, tangan belum. Udah. Nah, kalau udah ada lagi yang dengan IK handle. Misalnya dari sini ke sini satu di create gitu kan. Nanti dari sini ke sini. Ada. Ke sini. Gitu. Gitu ya. Nah, terus hierarki join-nya ada udah. Tapi hierarki IK handle-nya juga harus ada. Jadi bisa di atas parent. Gitu kan. Nah, misal saya dari samping. Saya buat yang simple aja dulu ya. Biar kelihatan saya pakai cube lah. Gitu ya. Nih, saya pakai 0,5. Nah, ini saya taruh di sini. Edit. Duplicate. Nih, saya taruh di sini. Gitu ya. Ini sebagai controller. Kalau kayak yang kemarin kan waktu kelas animation saya udah rapihin, lebih enak.
Kalau udah, ini supaya bisa dikontrol sama dia, ini saya parent aja dulu. Nah, bawahnya juga gitu. Oh, ini mesti dikasih. Ya, ini ke sini. Parent. Dah. Kalau ini sudah, nah, ini kan masing-masing harus bisa dikontrol. Ya, gitu. Nah, hierarki kontrolernya juga harus ada. Dari sini ke sini parent lagi. Dari sini ke sini parent lagi. Dari sini ke sini parent lagi. Gitu ya. Lalu ini yang terakhir ke controller yang luar. Ini saya lepas dulu ya. Seharusnya sih dia punya controller di dalam supaya bisa nganimate hipsnya. Gitu ya. Ini. Oke. Kecil. Beginilah. Kan dia tetap harus kelihatan. Ini saya geser sini. Nah, gitu. Oke. Ini harus bisa digerakin sama dia. Ya, ini kayak parent. Ini ke sini kayak parent. Nah, ini ke sini juga parent. Jadi rootnya di luar sini. Ikut semua ya. Nah, tapi kalau hipsnya mau digerakin, kita cukup gerakin yang ini. Gitu ya. Nanti hipsnya ikut. Ya. Nah, ini pun kalau di rotate pasti ikut semua. Gitu. Nah, kali ini misalnya dia mau nunduk, ini aja. Gitu. Terus ntar di rotate. Gitu ya. Nah, supaya center of rotation-nya nggak di sini, kita pindahin ke sini. Gitu ya. Nih, gitu ya. Ini kalau kita select, kalau kita tampilin pivotnya berdasarkan move tool, jadi gini. Nah, supaya bisa dipindahin pas ke sini pivotnya, ini aja nih, snap to point. Bentar, kayaknya harus saya cabut. Snap to point, gitu, nih, ya. Kalau gini kan objeknya, gitu ya. Sekarang tekan D supaya pivotnya bisa digeser. Ini nih. Nah, sekarang pivotnya di sini, gitu kan? Tujuannya. Ini juga gitu. Tekan D, tahan, terus ini di move. D-nya jangan dilepas. Ini juga gitu. Ini, dan terakhir. Ya, tuh. Nah, sekarang nunduk. Ini kan pivotnya udah pindah. Ini juga. Ini juga. Gitu ya. Nah, snapnya cabut. Nah, udah rotate. Tengadah. Gitu kan. Ya. Tengadah, nunduk. Saya rasa kalau tengadah, hipsnya juga harus kerotet ya. Jadi kalau tengadah, ini juga harus sedikit tambah. Gitu. Tapi kalau nunduk, mungkin biasanya orang ketahan karena bagian depan di bagian perut di depan tulang belakang pasti ada organnya, jadi agak sulit, beda sama bagian atas. Kita lanjutin lagi, gitu ya. Mudah-mudahan ini clear harus bagaimana, gitu ya. Nah, ini yang untuk controller kita bisa ganti dengan apapun, gitu ya. Tapi yang pasti kalau bisa jangan yang nanti ke render, atau ini harus di set untuk tidak ke render, gitu ya. Oke, nah selanjutnya saya lanjutin ke bagian kepala dulu, gitu ya.
Kalau udah, saya ke skeleton, join. Nah, di sini saya lanjutkan ke mana? Leher, terus di bawah telinga, baru yang ke kepala. Gitu ya. Dan nah, selanjutnya biasanya rahangnya juga akan terpisah. Ini yang dibawa di belakang telinga ya. Jadi kurang lebih rahang mungkin di sini, terus ke depan. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, mungkin juga ini belum pas karena modelnya belum ada. Ini mata. Ya. Nah, kalau kita lihat dari depan, yang mata ya, kan sudah pasti ada di samping. Gitu ya. Ini saya coba bisa duplicate, bisa mirror, tapi saya mirror aja. Gitu ya. Ini rahang bawah ke sini saya parent, terus yang ini juga saya parent. Habis itu saya mirror dengan orientation juga. Oke. Ya. Nah, ini tinggal di parent ke pangkal leher. Seperti itu. Ini saya coba. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, biasanya nanti di mata ada targetnya di depan, gitu ya. Kalau masih apa namanya, pakai, kita sementara pakai cube dulu sebelum apa namanya, kita setup yang untuk bagian muka ya. Oke, nih kalau dari depan ini saya biar duplicate spesial. Oke. Ya. Ya. Nah, ini saya create locator supaya bagian matanya bisa digerakkan berbarengan. Masih sini aja. Nah, ini dua-duanya saya parent gini. Nanti kontrolernya harusnya lebih bagus. Nah, kalau udah, yang ini biasanya sih di constraint bagian depan. Ya, ke depannya X. Kalau mau lihat apa, axis orientation-nya harus yang ke objek, jangan yang world. Ya, ini select dulu targetnya, terus baru bola mata ya. Di sini kita pakai constraint aim. Jangan lupa arah depannya tadi X, ya. M vektornya X, gitu ya. Yang ke atas up-nya Y, nggak apa-apa. Fly, gitu kan. Ini juga fly. Gitu. Nah, ini kalau mau digerakkan berbarengan bisa pakai locator. Nah, ini matanya nanti buat ngarahin. Nah, kalau ini sudah, ya, kalau ini sudah, ini kita perlu tambahin beberapa IK handle, create, gitu ya. Ini bisa ditaruh ke sini juga. Pangkal leher, di belakang telinga, sini, gitu ya. Nah, otomatis ini juga ya, kita perlu kayak nggak double-double. Ini harus sering-sering dicek kalau
nanti suka double-double karena kita apa namanya sering duplikat. Oke, saya taruh di sini dulu dah. Oke, ini ya. Nah, kalau ini sudah, ini saya taruh ke sini. Yang untuk kepala, yang di sini juga. Gitu. Jadi kalau ini di rotate, nanti bisa kepala bagian atasnya ikut, gitu ya. Ini juga pasti ke sini. Nah, ini jangan lupa pivotnya dipindah ke depan. Ini jangan lupa ya, snap to point. Gitu. Ya, nah, ini juga taruh ke sini supaya gerakannya bisa berbarengan. Ya, ini juga. Seperti itu. Mau nengok kemana masih ke atas, bawah, ya. Meskipun dia lihatnya ke atas, tapi matanya tetap masih bisa lihat ke arah mana-mana. Ini snapnya dicabut dulu, gitu ya. Udah, nih saya balikkan lagi. Oke, gitu ya. Nah, terus yang ini biasanya supaya bahunya masih bisa apa namanya, bahunya masih bisa digerakin. Ya ada beberapa yang dirotate langsung dari sini. Tapi kalau kita nggak mau dengan rotation, maunya dengan IK, ya skeleton create ya dari sini, gitu ya. Ini juga IK. Nah, kalau udah, kita akan buat controller lagi di situ. Ya. Ini saya taruh di atas sini. Habis itu, oke, ya, benar. Duplicate spesial, ininya. Nah, ini taruh ke sini, ya, ke controllernya udah pasti. Nah, kedua controller di-parent ke pangkalnya. Sehingga waktu dia gerak rotate, bahunya juga akan ikut. Kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk rigging sebaiknya iya, karena kita kalau mau posisikan posisi join-joinnya kan pasti harus menyesuaikan, gitu kan ya. Terus misalnya tangannya 4, tangannya 2 atau berapa, itu jadi ketergantungan sama modelnya kan. Mau nggak mau seperti itu, gitu ya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan, gitu ya. Gitu ya. Ini nanti jangan lupa ya, controllernya kalau bisa yang tidak render gitu ya, seperti kemarin gitu. Kalau bisa hanya line tapi kelihatan. Kamu bisa bedain dengan warna aja udah sangat-sangat membantu. Gitu ya. Ini misal ini aja. Nah, ini kan gitu ya. Nah, ini terserah kamu sih. Kayak gini kan semacam selection code gitu ya, tanpa harus nanya.
ini udah terkategori gitu kan. Yang kuning masuk kategori sendiri, ya kalau di saya sebagai yang akan di animate, yang merah itu join dan segala macam yang tidak boleh disentuh sama animator gitu kan. Nah, ini kalau udah gini kan enak aja. Misalnya kita mau ngerotet badannya ke samping lah gitu ya. Ini aja. Udah disilai, tinggal dirotet. Gitu ya. Yang tadi ada nunduk ya. Ya, ini badannya lurus tetapi hipsnya mau di-animate gitu ya. Yang lain pasti otomatis adjust karena terkonek dalam satu hierarki gitu ya. Ya, kalau di rotate nggak pengaruh karena itu hanya posisi aja. Gitu ya. Ini ya. Gitu ya. Ini rotationnya jadi kayak single rotation. Kalau mau lebih lentur, natural, ya harus ada beberapa. Secara kolektif, rotationnya dari beberapa yang diselect sedikit-sedikit pasti. Gitu ya, terus sampai bawah ya. Kalau badannya mau twisting, gitu ya. Mungkin bawahnya enggak. Gitu ya. 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 Saya dari samping lagi, gitu ya. Oke. Untuk kakinya, biar dia mulainya dari bawah sini, saya tarik sedikit. Oke. Nah, kalau ini sudah, saya create lagi join. Nah, ini kan tingginya segini ya. Nah, saya mau mulai kira-kira hipsnya dari sini. Ini kalau kita bagi dua kan berarti hips dari sini. Ini ya. Ini saya taruh di sini. Terus mata kaki mulai dari sini terus telapaknya dulu. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Ya. Nah, ini kalau udah, kita perlu sedikit geser dari font. Saya set coba. Ya, ini coba saya geser ke sini. Kadang kita buat dia sedikit melebar. Kalau udah balik lagi ke perspektif. Nah, ini kita bisa langsung parent ke join pelvis. Gitu ya. Langsung aja parent. Terus, nah di sini biasanya kita akan pakai mirrornya ini udah pasti orientation. Nah, ini agak beda dengan yang lain. Kalau behavior posisinya pasti pas mirrornya. Kalau orientation biasanya agak miring. Nah, kayak gini karena benar-benar disamain gitu ya. Ini gampang sih, ini tinggal di rotate-nya dibalik aja. Gitu ya. Tinggal dibuat minus saja terus dia normal. Gitu. Dah. Kalau ini sudah, tinggal IT handle-nya biasanya dari hips ke ankle. Ini juga gitu ya. Terus di bagian bawah ini kita siapin untuk foot roll. Jadi ada beberapa yang gitu ya. Mungkin setupnya bukan hari ini gitu, tapi
kita harus siapin dulu. Nah, gitu ya. Nah, habis itu controller di kaki, kita buat dari circle dulu. Ini saya set kedua biar lebih besar. Ya, ini saya buat lebih kecil. Ya. Oke, ini saya set ini di bagian dalam, taruh di sini. Ya. Oke, ya ketahuan. Klik kanan. Oke. Ini saya kasih warna kuning karena dia controller, terus posisinya di sini. Ini saya buat agak jauh lebih besar supaya antisipasi poligonnya pasti lebih besar daripada joinnya, gitu ya. Udah, ini duplicate spesial, gitu kan. Terus ini kita flip aja dari sini nih, gitu. Scale-nya berubah, posisinya juga berubah, gitu ya. Oke. Yang saya bilang tadi, bagusnya ya, kalau ini kan nggak akan keren berbeda dengan box-box ini, tapi ya biar cepet aja. Udah, gitu ya. Tuh. Nah, kalau ini sudah, sementara ini apa namanya, IK-nya kita parent dulu sebelum setup footroll. Ya, ini juga. Oke, nah dari sini kita perlu yang namanya global controller supaya bisa kita set posisi awalnya di manapun kita mau, gitu ya. Oh, ini tetap kurang. Oke, klik kanan. Oke. Global controllernya sudah. Oke, nah ini kedua kontrol di kaki di parent, sehingga seharusnya nanti kalau udah di connect dia akan ikut kemanapun, gitu ya. Nah ini kalau diangkat kakinya harusnya sudah, ya. Nah yang tadi saya bilang untuk full vector ini di bagian depan. Saya bikin pakai ini dulu ya biar cepat. Besok kalau udah harus setup, kita buat controller yang lebih benar. Supaya secara keseluruhan ini bisa jelas dulu. Gitu ya. Ya. Nah ini ya, ini juga di parent ke sini, ke telapak kaki controller, supaya dia ikut kemanapun. Ada yang di parent ke telapak kaki, ada yang parent ke pelvis, tergantung kegunaannya. Gitu? Nah, supaya apa kita pakai controller faktor depan, supaya dia memastikan dia tertekuk ke belakang pada waktu jalan atau lari. Karena sudah harus ke belakang, kemana gitu, tetap di hold, dia arah bendingnya tetap ke arah depan, gitu ya. Nah, kalau sudah, targetnya dulu, ini di select, habis itu IK handle di pergelangan kaki di select, terus kita ke constraint full factor.
biasanya dari pangkalnya nanti ada keluar garis yang menyatakan mereka sudah terkonek dengan full factor. Ini juga sudah langsung connect full factor. Gitu. Sehingga sekarang yang terjadi, kalau ini diangkat, nah ini arahnya belok ke depan, mengikuti arahnya controller ini, gitu ya. Kalau ini digeser, dia juga akan ikut. Gitu ya. Gitu. Gitu ya. Nah, supaya atasnya ngikut, nanti ada juga yang namanya balance controller, ada di tengah. Gitu ya. Ini 0,5, tapi depth-nya saya buat lebih panjang supaya ketahuan arah depan dan belakangnya, gitu kan. Nah, ini sebelum di setup segala macam, gitu. Ini sudah pasti ya, yang luar ini itu di parent ke sini. Sebelumnya nih, karena dia controller, saya kasih warna kuning supaya jelas. Gitu ya. Nah, supaya dia selalu ada di tengah, karena ya, kanan kirinya ini ya ini aja. Bisa dari sini ya, bisa dari sini ke sini. Kita pakai constraint point. Nah, nanti akan dipaksa dia. Kalau kita constraint point dua-duanya ya otomatis dia akan paksa di tengah. Gitu. Jadi karena ini di parent ke sini otomatis akan ngikutin. Di sini sekarang mulai ikut dari atas sampai bawah ke global controller. Yang tadi saya bilang, ini hanya hipsnya aja, posisi atasnya bisa cukup baik ketahan. Ya, kalau ketarik jauh ya otomatis. Nah, ini juga otomatis akan ngikut, cuma ya dari atas sampai bawah pasti ikut semua. Kalau ini hanya hipsnya aja. Ini keseluruhan. Kalau ini di rotate ya nggak pengaruh. Nah, dia pakai translate. Seperti itu. Ya. Kalau kita turunin, nah gini ya, otomatis waktu dia jongkok kan dengkulnya nggak bisa maju, susah banget gitu ya, karena ada organ di bagian perut gitu ya. Atau kalau perutnya lebih besar dia gemuk, pasti lebih susah lagi. Gitu. Biasanya agak ke belakang, lalu ini juga akan kebuka lebih ke samping. Ya. Buat menyeimbangkan, biasanya ini juga akan sedikit nunduk. Nah, seperti itu. Nah, kamu bisa kira-kira sih balance-nya di mana. Pasti kan gitu ya. Gitu. Oke. Nah, saya undo biar balik ke posisi. Juga. Controllernya. Gitu ya. Nah, kalau ini keangkat, gitu. Nah, kalau ini keangkat, ini juga akan keangkat. Nah, ini ada beberapa cara sih. Biasanya constraint point yang tadi, ya.
supaya dia selalu di tengah. Ini bagian yang Y-nya dicabut. Ini nanti saya jelaskan ketika harus setup dengan full controller ya. Ini masih ada beberapa constraint lagi yang harus di-apply, tapi ini biasanya kita lepas break connection. Jadi constraint-nya nggak keseluruhan. Jadi kalau ditarik ke atas, balance controllernya nggak mendorong pelvis untuk lebih naik ke atas lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kanan, ada nunduk,